Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan review paper dari yang berjudul Reflection Seismic to Investigate a Creeping Heat Stroke in the Australian Alps. Dengan anggota kelompok yang pertama Farah Salsabila NIM 3, Sulistiono NIM 4, Gendis Asafila NIM 6, Yadi NIM 16, dan Irfanaya NIM 31. Yang pertama dijelaskan oleh Farah Salsabila. Sudah Farah, disilahkan. Di mana pada latar belakang ini di daerah pegunungan Alpen Australia memiliki lereng yang tidak stabil dengan daerah padat penduduk yang sehingga dapat berpotensi terjadi bencana tanah longsor. Dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode seismik refraksi untuk memperoleh pemodelan 2 dimensi dan pseudo 3 dimensi yang membantu dalam analisa potensi bencana tanah longsor di daerah penelitian. Yang selanjutnya terdapat tujuan, di mana pada tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui struktur bawah permukaan di daerah penelitian dan untuk menentukan hubungan antara potensi tanah longsor di daerah penelitian dengan hasil dari penelitian yang berupa pemodelan 2 dimensi dan pseudo 3 dimensi. Selanjutnya daerah penelitian. Jadi, daerah penelitian ini berada di Pegunungan Alpen, Austria, di dekat desa Etnit, yang berada sekitar 10 km tenggara kota Dornbirn. Ketinggiannya itu berkisar dari 900 hingga 1360 meter di atas permukaan laut. Jadi, daerah penelitian ini terdiri dari 2 formasi, yaitu formasi Amden dan formasi Wang, di mana formasi Amden ini terdiri dari anggota litologi yang hampir tidak dapat dibedakan, yaitu dari tanah lempung dan karbonat detektif, lempung, berlumpur, dan berpasir. Nah, untuk formasi Wang ini terdiri dari pasir dan pasir matsistose, serta masif limestone, dan lebih terkonsolidasi daripada formasi Amden yang mendasarinya. Nah, di daerah penelitian ini terdapat subglasial yang diakumulasi dan terkikis gletser, yang menyebabkan lereng di daerah penelitian itu curam, sehingga subglasial terdiri dari tanah liat berlumpur yang terkadang berpasir dan juga pecahan batu. Setelah mundur dari gletser, sayap menjadi tidak stabil sehingga runtuh dan mengirimkan puing ke Heumoser yang diendapkan di atas subglasial. Selanjutnya, pengolahan data untuk penelitian ini dilakukan dengan akuisisi data yang menggunakan data seismik refraksi yang dicatat sepanjang 6 profil di daerah penelitian dengan sistem geode. Kemudian dibuat pemodelan geologi sehingga dapat diketahui zona geser dari daerah penelitian. Dan penelitian ini menggunakan metode travel time inversion. Lalu di sini adapun hasilnya dari penelitian ini. Nah, yang pertama itu hasil berupa grafik yang menunjukkan antara offset dan time. Nah, di sini ditunjukkan ada 4 titik refraksi yang pertama. Dan untuk gambar yang kedua, itu ada 3 titik refraksi. Lalu untuk gambar yang ketiga, itu menunjukkan tentang ketinggian, di mana titik pengukuran yang sedang dilakukan. Seperti itu. Dan selanjutnya, ini merupakan profil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Nah, dari profil ini bisa ditunjukkan bahwa pada lapisan pertama itu didominasi oleh soil. Nah, soil ini mempunyai kedalaman ketebalan 1 sampai 2 meter. Nah, untuk lapisan yang kedua itu merupakan lapisan postglasial. Postglasial ini berupa kerikil dan puing-puing dan batu-batu kecil seperti itu. Nah, untuk lapisan yang ketiga itu merupakan lapisan subglasial dan yang keempat itu marlstone. Marlstone ini berupa batuan lanau dan lempung serta mineral karbonat. Nah, selanjutnya. Ini merupakan hasil yang selanjutnya, di mana merupakan suatu profil hasil interpretasi geofisika menjadi data geologi dengan mengkorelasikan data tersebut dengan data, di mana terdapat 2 data bor yaitu HH4
dan KB3. Gambar A merupakan profil dari profil 1, gambar B merupakan profil 2, dan gambar C merupakan profil 6. Dari ketiga profil ini memiliki kesamaan, yaitu pada lapisan pertama itu diinterpretasikan sebagai lapisan lapuk atau soil. Yang kedua diinterpretasikan sebagai sedimen postglasial. Kemudian selanjutnya itu diinterpretasikan sebagai sedimen subglasial, dan yang paling bawah yang terakhir yaitu marstone. Selanjutnya yaitu gambar A merupakan profil 4, gambar B merupakan profil 5. Gambar A merupakan profil 3, gambar B merupakan profil 4, dan gambar C merupakan profil 5 yang memiliki kesamaan dengan profil-profil sebelumnya dan dihubungkan dengan data bor yaitu HH4. Lapisan pertama yaitu soil, lapisan kedua sedimen postglasial, lapisan ketiga sedimen subglasial, dan yang terakhir yaitu marstone. Ini merupakan peta topografi dari bedrock. Jadi merah itu menunjukkan kedalaman yang kecil, sedangkan ungu atau biru menunjukkan kedalaman yang besar. Jadi dapat dilihat di peta bahwa bedrock sendiri memiliki kedalaman yang tidak rata. Jadi ada yang tinggi dan ada yang rendah atau undulasi, di mana terdapat tonjolan pada bagian merah dan terdapat cekungan pada atau depresi pada daerah biru. Di mana dari data-data tersebut atau informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu cekungan atau tonjolan tersebut dapat mengakibatkan kurangnya terjadinya longsor, atau kemungkinan untuk terjadi longsor itu kurang. Dari penelitian ini bisa ditarik beberapa kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama yaitu struktur bawah permukaan pada daerah penelitian menggambarkan 4 lapisan, yaitu lapisan soil, lapisan postglasial, lapisan subglasial, dan marstone. Kesimpulan yang kedua yaitu model kecepatan yang diperoleh dengan jelas menguraikan struktur bawah permukaan utama yang relevan, misalnya kedalaman kebatuan dasar, yang diyakini sangat penting untuk memahami gerakan massa di situs ini. Terus model-model dalam arah timur barat atau slope paralel menunjukkan penyerasan yang masuk akal secara geologis untuk perbedaan yang diamati antara tingkat pergerakan bagian atas dan tengah kemiringan. Tonjolan batu yang terdeteksi dapat melemahkan sliding massa menghasilkan tingkat pergerakan yang lebih rendah di bagian tengah femur dibandingkan dengan bagian barat atas. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.